12 sosial 4 ingin menjelaskan tentang sejarah akuntansi. Kami beranggotakan saya sendiri Darel Viola, Saya Rizwa. Saya Yuli. Ana Fauzia. Selamat menyaksikan. Ke masa akuntansi diperkirakan mulai dikembangkan sejak uang mulai digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan. Untuk mencatat kegiatan perdagangan dikembangkanlah sistem yang kemudian dikenal dengan istilah. Sistem ini tidak terlepas dari kemajuan kota-kota di Italia pada abad ke-15. Pada abad ke-15, perhitungan rugi laba telah dilakukan para pedagang kota Verona di Italia dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran timur dari jauh. Kota-kota lain di Italia seperti Florencia dan Venesia pada tahun 1494, Luca Fasoli 1447 sampai 1517 menerbitkan suatu buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportionali. Pembagian keseluruhan buku ini tidak membahas akuntansi. Kemudian dalam buku ini terdapat satu bab yang berjudul Particularis de Completis et Ascotic. Sistem menghasilkan pembukaan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu. Dari pembukuan ini dapat terlihat dari laba, rugi, kekayaan, dan hak milik perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi. Sistem menghasilkan pembukaan yang sistematis dan laporan keuangan yang terpadu. Dari pembukaan ini dapat terlihat dari laba, rugi, kekayaan, hak pemilik perusahaan. Pada masa kolonialisme di Eropa, peran akuntansi makin penting. Melalui akuntansi terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para victor atau pemberian modal sehingga dapat memiliki investasi yang paling menguntungkan. Investor dan investasi. Melalui akuntansi pula investor dapat mengawasi investasinya dan mengembangkan modalnya. Kemajuan akuntansi. Kemajuan penggunaan akuntansi makin nyata setelah pada tahun 1673 Perancis mengharuskan setiap perusahaan di negaranya untuk membuat neraca perdagangan paling tidak sekali dalam 2 tahun pada abad ke-18. Dimulai renovasi industri di Eropa. Dampak terhadap akuntansi adalah kebutuhan akan biaya produksi sehingga tercipta akuntansi. Sebelum berkembangnya akuntansi, tambahan poin utama. Sebelumnya telah ada akuntansi keuangan berupa daftar neraca dan laba rugi pada abad ke-19. Berkembang pula konsep penyusutan setelah sebelumnya penyusutan tidak dianggap sebagai biaya. Sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia tidak terlepas dari penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan telah dilakukan praktik akuntansi diperkirakan sejak abad ke-18. Setelah ada praktik pembukaan dengan menerapkan sistem catatan berpasangan, Indonesia yang telah dijajah Belanda juga mengalami perubahan selama penjajahan Belanda. Indonesia menggunakan sistem kontinental. Istilah yang digunakan semuanya pembukuan atau tata buku, bukan akuntansi. Pengertian akuntansi lebih luas daripada pembukuan. Indonesia mulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Saxon sejak tahun 1980-an. Sistem ini semakin berkembang antara lain karena Bank Dunia yang menghendaki sistem penanaman modal asing, yang sebagian besar menggunakan sistem ini, dan sebagian besar akuntansi Indonesia adalah lulusan sekolah ekonomi Amerika Serikat sehingga menerapkan sesuai ilmu yang mereka peroleh. Saat ini akuntansi telah berkembang pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis baik lokal maupun global. Telah dapat pula berbagai universitas negeri swasta di Indonesia membuka bidang studi ekonomi dengan jurusan akuntansi. Wadah organisasi profesi akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang dibentuk pada 23 Desember 1957. IAI menyusun sebuah prinsip akuntansi di Indonesia yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar Akuntansi Keuangan atau STAP merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan
khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti milik perusahaan kreditor dan investor. Pemerintahan informasi akuntansi beragam jenis dan terdapat kecenderungan agar informasi itu disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan pihak-pihak tertentu untuk menghindari hal-hal yang berlawanan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat umum. Perlukan pedoman yang diatur dalam sasak memberikan petunjuk yang pasti tentang penyusunan laporan keuangan yang diperlukan guna menghindari kesimpang siuran. Secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengodifikasikan dalam buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan memodifikasikannya. Dalam buku Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 1994, sejak tahun 1994, IAI juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam mengembangkan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi adaptasi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah standar pengertian dan kerangka kerja yang diadaptasi oleh International Accounting Standard Board atau IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia pun terus direvisi terus-menerus, baik berupa menyempurnakan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Revisi standar akuntansi keuangan terjadi pada tahun 2016 dan efektif berlaku pada 1 Januari 2017.